Welcome to Gostra. the podcast where we celebrate about legacy, power, and spirit of Black Panther. Gostra? Forever. A war is coming. My son, it is your time. Confrontation ain't nothing new to me. The Black Panther lives. You can bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. The world's gonna start over. This is my time. This ends today. Recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. Black Panther. Okay, so the topic today is about Black Panther. Okay, the Black Panther is a movie yang menceritakan tentang seorang raja baru yaitu T'Challa yang ditinggal oleh ayahnya yang meninggal di Dewan PBB waktu film Civil War. Juga nggak usah ketawa juga. Pokoknya dia banyak dinamik dalam keluarganya yang menceritakan. Pokoknya di situ jadi konflik keluarga. Banyak konflik keluarga di situ. Jadi apa kalian sudah menonton Black Panther ini sebelumnya? Sudah. Gimana tuh menurut kalian tuh? Dari saya dulu nih. Iya. When I think about Black Panther, the first thing that come into my head is Wakanda Forever. Oh, Wakanda Forever. Iya nggak sih? Karena itu yang paling terkenal. Iya, kan? betul. The jargon, Kayak, right? iya, kata itu yang paling terkenal kan dari si film itu. Betul. Beda, ini Terus nggak kayak- sponsor. Terus kayak Ada ya, di situ. menurut saya sih kayak the movie is overall was good, and although there is some scenes that it was unsatisfied for me, Ya. but kayak sebelum yang tadi saya bilang kan, movie ini sih sebenarnya cukup baik. Kayak karena tuh alasannya ya film ini tuh menampilkan budaya-budaya Afrika, Betul. khususnya di negeri Wakanda, walaupun negeri Wakanda itu kan negeri Iya. fiksi. Iya. Nah, terus di satu sisi kenapa film ini bagus karena kalau dari saya cari tahu, this movie is the first superhero from the black people. Oh, Ya, that's right. betul. Tahun berapa itu komik ya? Ada di komik juga tuh tahun Kalau Di nggak komik? salah itu 66 bukan? 1966. 1966. Awalnya ada di komiknya Fantastic Fantastic Four kalau Four. nggak Iya. salah. Itu karyanya dari si Stan Lee sama Jack Kirby. Ada yang lain? In my opinion, this movie is good because the cinematography of the movie is super cool when they memperlihatkan setting ketika di Wakanda. Itu kan kayak dia tuh kayak Metro City Iya, betul. di tengah-tengah gurun, di tengah apa pegunungan gitu kan, jadi kayak Afrika pada balance umumnya gitu. ya. Iya betul, di environment tuh jadi kayak balance. Ah, Terus bagus juga dari segi infrastrukturnya juga masih tetap, walaupun dia ini kan salah satu negara yang paling modern banget kan, tapi Iya. memilih untuk mengisolasikan diri dari negara-negara yang lain. Cuman kalau dari saya ngeliatnya tuh di film ini masih mempertahankan infrastruktur Afrika pada zaman Iya. dulu gitu. Iya, Karena ada betul. beberapa bangunan yang mempertahankan ciri khas bangunan-bangunan di Afrika lah. ada lagi? Agree with that. Kayak story-nya nih, apalagi culture Wakandanya kan, itu emang udah benar-benar kayak dia tuh budaya yang maju, terus kayak terimprovisasi Iya, gitu nggak betul. sih? Visualnya sih bagus. Iya betul, itu sih yang bikin kayak Iya. movie-nya tuh catching banget gitu. exciting Betul. banget Iya gitu. benar. Itu semua karena vibranium. Betul. Dan- Dari dan video ini point. kata ini semua nih kan? Iya, Enggak ya? iya. Enggak ya? Semua Enggak ya? vibranium. Vibranium apa ini Bang? Salah satu sampel vibranium. Oke, menurut kalian ada nggak scene-scene yang menurut kalian tuh mempunyai impact besar pada kalian tuh waktu nonton? Oh, ini bagus banget nih. Ada nggak? I have that one when ketika T'Challa tuh tahu kalau ayahnya ternyata yang ngebunuh adik ayahnya sendiri gitu. Oh, Tahu iya. kan waktu Iya, si Pamannya itu ya.
Zuri. Iya, Iya, Zuri. Zuri ngasih tahu, dan itu kayak wah plot twist banget nih. Oh ternyata di scene awal itu ayahnya ngebunuh adiknya. Iya. Tapi kan dia punya alasan tertentu kan. Iya betul. Ya karena si pamannya si Chala ini berkhianat Iya, juga betul. sama si Iya. Tapi sebenarnya kalian setuju nggak sih? Waktu kan itu sebenarnya alasannya baik ya untuk ngebantu black people di luar sana gitu kan maksudnya. Biar vibranium itu nggak di-gatekeep sama si Wakanda doang. Tapi menurut kalian lebih setuju ke pemikiran orang-orang Wakanda atau pemikiran si Njobunya itu yang adik ayahnya? Tapi kan di situ dia sama aja kayak nyuri itu nggak sih? Iya, Soalnya dia tuh justru malah komplotan. ngebantu si Cool. Useless Chloe itu. Iya. Nah, iya benar. Dia ngedistribusiin vibranium dari Wakanda dikasih ke si Chloe itu, yang mana kalau nggak salah waktu itu hanya Chloe yang tahu di mana Wakanda, dan hanya dia yang satu-satunya yang bisa ngejebol Iya betul. Wakanda Tapi dari kan sebenarnya alasannya baik nggak sih untuk ngebantu black people di luar sana? Walaupun sebenarnya agak terkontradiksi gitu nggak sih, sama mereka sebenarnya pakainya buat kejahatan. mungkin Karena pasti bakal disalahgunain juga Betul. sama Mungkin orang karena- di luar sana. I think it was because the differences of ideology between Chaka, the fathers of Chala, and Njobu. Iya. Kayak ya I dari see, mereka I see, berdua I tuh see. punya ideologi yang berbeda. Yang berbeda. Iya. Kalau si Raja Chaka ini kan ya dia mempertahankan si vibranium itu kan untuk tetap menjadikan si Wakanda menjadi negara yang terisolasi lah. Tapi kan dengan ideologi si Njobu Iya itu betul. berbeda. Tapi salahnya dia tuh nggak ngebawa si Killmonger ini, si villain utamanya ini ke Wakanda waktu Iya, itu. itu dia. Makanya jadi Itu dia grow up. intinya sih. Iya betul. Terus ada nggak karakter-karakter yang kalian suka dari Wakanda itu? Dari Black Panther pertama ini? Ada Siapa? Shuri. Kenapa? Why? Wah, keren itu kayak gimana ya? Apalagi pas scene dimana dia perang lawan, bukan perang, apa ya, berantem bareng sama si Dora Milaje ya. Oh iya. Oh iya. Itu kayak, itu perempuan dan perempuan Super cool parah sih. Kayak keren banget. Katanya bisa gimana? Tanya. Kayak gitu loh. Gak ada tombaknya di sini. Les Wing Chun apa nggak salah? Gimana? Kalau Apalagi? dari ada sini karakter yang paling saya suka sih Mbaku. Waduh. Sama. Kenapa tuh? Sama lu gitu. Oh sama. Kayak dia gentleman banget bro. Baku. Kayak dia tuh kan awalnya dia nantang si Chala kan waktu Iya. si Chala dia. Coba dicontohin dulu. Gimana? Pas nantang gimana suaranya? Gue nggak terima lu jadi. Gak gitu. Kayak gitu dong. Gak gitu. Kan ada suara Waktu- khas ya. iya, ada waktu gimana itu, di gua. Pas masih di gua mau keluar. Gitu. Kayak bukan gitu ya. Ya ada teriak-teriakan gitu ya. Iya, kayak gitu lah. Ya pokoknya ya kenapa saya suka karakter itu ya karena karakter itu ya bener-bener dia kayak nerima gitu loh kekalahan dan mau ngebantu si Chala juga kan pas di akhir-akhir tuh yang pas Chala Iya, kalah betul, sama betul. Killmonger Iya. terus Iya sebenarnya dia baik banget. Itu scene paling keren. iya. Itu keren banget. Tiba-tiba ada suara gitu kan kayak khasnya gitu. Gimana tadi? Kayak nanti bisa diulang lagi. Iya, kayak gitu. Bisa di Itu ini ya? Cool banget. Ada satu scene lagi yang menurut saya itu kayak bagus gitu adalah ketika di saat hari pelantikan si Chala tuh kayak all of the tribes gather Iya. kayak semua suku itu berkumpul. Iya. Nah di situ kayak tradisinya si Wakanda itu give their opportunity to have the same chance to lead the Wakanda kayak ya Bareng-bareng lah tradisi itu gitu. Iya. kayak membuka kesempatan Iya. untuk semua pemimpin dari suku-suku itu untuk menjadi pemimpin dari Wakanda. Iya, betul. Walaupun in traditional perspective of Wakanda kayak yang bisa jadi keturunan itu kan cuma yang mempunyai garis keturunan, Iya. entah itu dari Monarki, raja sebelumnya, monarki. iya, atau dari pemimpin-pemimpin suku-suku yang ada di situ. Yes. Itu bagus sih kayak
yaitu nunjukin kalau ya kita semua berhak gitu dapat kesempatan yang sama untuk memimpin. Nggak kayak di sini ya, maksudnya Iya Wakanda. Iya. Wakanda in another Wakanda universe. iya. Point oh. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Next question. Question ya. Oke, karena kita mahasiswa literatur, Yes, of Yes. course. oke tentunya kita akan membahas tentang isunya. Oke. Jadi ada yang mempunyai isu-isu yang dalam sini Wakanda ini? Tisu. Tisu. Isu dong. Isu. Salah. Ini belum dipakai nih. Wih. Oh iya. Apa kita perlu pelantikan dulu? Boleh. Oh, boleh. Kita pelantikan. Siapa yang mau nantang, guys? Siapa Ada yang mau nantang? Ada yang mau Ada yang nantang? mau nantang? Raja Ada yang Haikal. mau nantang? Edward. Nggak ada? Edward. Eh, Nggak berani. Oke. Raja Haikal. Anjir. Oke, balik lagi tadi isu. Jadi apakah kalian menemukan isu-isu yang ada dalam film itu? Ada nggak? Of course ada dong. Apa? Sebenarnya ada banyak, tapi Iya sih banyak. I want to nambahin salah satunya itu gender equality. Karena lihat gak sih, semua suku-suku itu nggak semua cowok yang Betul. Oh ya betul. Iya, itu iya. kan. Bahkan cewek, bahkan pusat teknologi Wakanda itu dipimpin oleh siapa? Shuri. Shuri yang Adiknya sempat sendiri. di komplain Iya. Yes. sama Baku. Betul. Oh, ada kalau nggak salah sempat baca kalau Shuri ini bahkan lebih pinter loh dari Tony Stark. Iya, betul. Serius. Kan dia nyiptain nanotech duluan. Oh iya benar. Benar. Terus? Ada lagi? Mungkin dari saya, kalau dari keseluruhan film ya, I think the issue is especially for Hollywood for decades. Some superhero movies in Hollywood, especially, is represent white, young, and male superhero. Ya. Oh, Ya nggak sih? Iya, that's right. benar. Kayak film-film superhero sebelumnya tuh Itu aja ya. itu aja dan orang putih yang meranin. Iya betul. Right. Nah, So, terus kayak what do you want to mention? ya I think it was a race identity. Race salah satu identity. ininya. Salah satu isunya kan. Kayak yang mana akhirnya ketika si film ini muncul itu menjadi salah satu mungkin gebrakan ya atau kampanye bahwa ya Black people is black people juga berhak kan Iya, untuk berhak. menjadi superhero, bahkan nggak hanya black people, semua orang gitu loh, entah dari kulit warna apapun dan yang lain-lain gitu. Oke. Ada lagi mau nambahin? And what Kira- about racism? Ada yang nemu nggak? Ada. Di scene mana tuh coba? Kalau boleh tahu. Waktu saya nggak tahu ya, kayak apakah ini termasuk rasisme atau bukan? Waktu si Agent Ross yang Iya. lagi Oh, di ya, iya. kerajaannya si Mbaku tuh. Oh iya. Yang dia ngomong seakan-akan dia kan orang kulit putih doang kan di situ Iya. sendiri. Tapi digonggongin gitu loh sama dia. Itu yang lucu banget sih. Gimana ngomongnya? Yang tadi diulang saya tiga kali deh. Di reverse gitu ya? Iya. Permisi, paket atas nama Mas Haikal. Apa lagi? Orang yang sorry, King Haikal. King Haikal, udah pelantikan. Masuk. tolong diterima paketnya. Ini apaan sih? Kok tiba-tiba beginian dah? Dari foto Mas. Bentar, Mas. Astagfirullah. Biar bukti. Oke, makasih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Makasih mas. Allah, panter cuy. Black Panther. Black Panther. Yellow Panther. Real. Yellow Yellow Panther. Panther. Bagus. Ini harus dipakai, Mas. Ya, pakai ya. Masya Allah. Oke, King. Coba langsung Boleh di dicoba try dulu on, ya? di try on. Di try on. Ibu kenapa, King? Bang ini. Apa? Ini Cewek Mas udah bukan, Haikal Bang. ulang tahun ini. Apa? Ulang tahun Mas. Gede ya, Mi? Astagfirullah. Kayak banyak bajunya. Oh mungkin ini salah satu spoiler ya untuk Iya. film Black Panther ketiga ya. Spoil baru ya. Spoiler bajunya nih. Warnanya mungkin kuning. Bakalan gini nih. Warnanya kuning. Mungkin Black Panther selanjutnya Yellow Panther. Yellow Panther. Ada lagunya kata Eta. Gimana tak lagunya?
Nggak tahu. Jangan tanya. Vibranium juga ini. Wah kayaknya iya sih. Kita harus custom nggak sih? Maksud apa nih? Order juga maksudnya. Apa? Bajunya. Kayak apa lagi? Oh ada lagi. Kalau dari isu kayak saya menemukan ada 2 isu dari main antagonisnya ya. Gerah ini ya kan? In this movie Black Panther, there is a two main antagonist kan. Iya. The first one is Chloe and Killmonger. Killmonger. Nah, si Chloe, he is the representation of exploitation. Exploitation. Why? Yeah, because he think that he had right to steal African resource. Like Relevan sama saat ini gitu ya. it reflect the European imperialism. Iya, betul. Ya pada zaman Pas. dulu lah Iya, kayak pas. ya bangsa-bangsa Eropa itu banyak yang menjajah bangsa-bangsa Afrika. Ya kayak ngambil sumber daya yang ada di Afrika, terus menjadikan orang-orang kulit hitam itu menjadi Slave. budak, slave dan lain-lain. Terus in order for the second main antagonist from Killmonger, I see he is the representation of kayak perjuangan dari orang-orang kulit hitam gitu loh. Iya. Oh. Because his life from his child was saved by violence, trauma and injustice. Oh, that's right. Karena dia kan He become dia a villain because that. Nah, Iya. Betul. kayak dia kan yatim kan, terus kayak ya dia diaspora Survive. juga nggak sih kan, Iya, itu mana survive. dia setengah Wakanda setengah Amerika, dan dia akhirnya ya hidup sebatang kara di Amerika, dia jadi tentara bayaran iya. juga kan, bayaran Iya. orang, yang mana ketika dia menjadi raja di Wakanda kan ada tuh scene apa? Iya, betul. Iya. Dia kan punya ideologi yang berbeda kan sama si Cala. Iya. Kalau dia ini benar-benar ingin membawa vibranium nih, sumber daya si Wakanda ini keluar gitu loh. Sedangkan si Cala ini kan dari prinsipnya si ayahnya sebelumnya juga kan Dari dulu gitu kan. si vibranium ini jangan sampai disebarluaskan kan. Cuman kalau si Killmonger ini dia agak berbeda. Have a different perspective. Because ya dia merasakan sakitnya kayak Di luar. ditindas lah gitu. Betul. Yeah, I think he's the I agree representation with of you. black people in world. Oke. Apa ada yang lain mau nambahin tentang isu-isu yang relevan ada di Wakanda dan di negara kita mungkin gitu? Actually, it's have a similarity right in Kenapa? Wakanda and Indonesia. Because Ibu pulang ya. because the issue like sumber daya alam di Indonesia Betul. kayak di what is tambang di Papua. Yes, itu kan dieksploitasi banget sama orang luar. Iya. Sementara kalau di Wakanda kan perspektifnya beda. Iya, mereka jadi sumber daya mereka balik ke mereka lagi gitu kan. Iya, betul. Kalau di Indonesia ya gitu Ya. deh. Ya baru-baru ini aja sih Kayak gitu. sahamnya dibelikan gitu. Gitu aja udah. Oke. Ada satu isu yang masih relevan bahkan sampai sekarang. What is? Ya kan banyak ya isu-isu yang many social issue that portrayed in this movie Black Panther, like race, identity, discrimination, Iya. racism, and etc. Kayak ini tuh masih relevan banget loh, apalagi di Amerika, Iya, betul. ya kan? Kayak masih banyak orang-orang kulit hitam yang bener-bener banyak ditindas di Iya. sana. Makanya kan Bahkan- ada gerakan Black Lives Matter kan. Iya, betul. Bahkan di scene-scene terakhir aja waktu di press conference PBB itu kan Oh iya. salah satu dari mereka ngomong kan kalau misalkan negara petani itu bisa apa gitu. Oh yes, farmer country. Itu pas di scene ini ya? Apa? Yang si Pelantikan Cala kan? ngumumin Iya, betul. kalau si Wakanda ini bakal menjadi negeri yang terbuka. Iya, betul.
Gitu. Termasuk sih. Oke, next. Oke, setelah pembahasan tadi nih kita nih, ada nggak kalian dari kalian yang punya fun fact tentang Black Panther atau tentang Wakanda yang relevan sama dunia sekarang atau gimana? Fun fact apapun, ada nggak? Fun fact ya? Menurut saya sih kayaknya ini deh. Kalian tau gak sih? Kan Wakanda ini kan ada bahasa lainnya ya. Nah, Betul. itu fun fact-nya adalah dia pakai bahasa what is called? Soksa kalau nggak salah deh. Jadi itu bahasa asli dari Afrika Selatan. Oh iya. Jadi bener-bener dipakai langsung dari bahasa aslinya sendiri. Berarti aktor-aktornya juga belajarin dulu dong. Iya. Iya, padahal aktor-aktornya Amerika asli loh. Cuman Cuma ya, beberapa mungkin ya. Iya. ya mungkin yang tahu ya. Jadi bener dipakai gitu bahasa Afrika Selatan. Baru tahu sih itu. Katanya bisa tak? Gimana? Dikit-dikit. Saya kenalin dulu nih, dia Wakanda ini, dia dari Harus Blok harus M. gini dong, harus tunjukin ini dong. Tapi yang keluar Sariawan. Yang terus Sariawan. Lagi nggak yang lain? Next. Ada lagi fun fact lain? I have a fun fact. Do you know Nakia? Iya. Ya. Woi, Nakia. His Handphone. real name is Nokia. Keren. His real name is Lupita. Lupita Nyong'o. Bebas. Nah, waduh, ntar aja itu bahasa. Itu berdua. Iya. Nah, she is sponsor. She has give sponsor to 600 children The world. in her hometown Oh, oke. to watch Black Panther. Oh. because I think it was so inspired for me. In real Kayak- life. Yeah, in real life. Jadi dia tuh kayak ngesponsorin 600 anak-anak kecil Nonton. di kampung halamannya untuk nonton Black Panther ini waktu saat udah dirilis. Karena ya Black Panther ini kan the first superhero from black people Black ya kan. people. Iya. Jadi mungkin itu bisa menginspirasi anak-anak kan yang Iya. nanti di masa depan mungkin Jadi Killmonger. Enggak dong. Nanti jadi villain. Jadi pemberontak. ya mungkin jualan vibranium ya. Loh, ya mungkin nanti bakal Loh, Apa? King Haikal kenapa mahkotanya dilepas? Di mana mahkota saya ini? Oh ini terbang ternyata. Kacamatanya belum. kalian diambil Killmonger ya? Ya, jadi itu kayak inspirasi banget lah mungkin untuk anak-anak nanti di masa depan mungkin. Ya perhaps there is others Black Panther Oh, iya. hero from Africa. Oke, ada lagi Kirain nggak ini, ya? kirain mau bahas si Nakianya ini si Lupita Nyong'onya sendiri. Iya. Kirain mau bahas kalau dia tuh fun fact lain ya. Jadi dia tuh beneran belajar bahasa Korea. Oh, iya. Gak apa-apa. Sumpah itu Iya bagus kan? banget. Karena kan Gak apa-apa. Pas fasih gitu ya dia? ngeliat dia scene kayak dia ngomong Speak serius. Korea. Iya. Gimana Yes, bahasanya tadi? Kacihau gitu ya? Beda. Itu Cina ya? Konnichiwa. Ada. Oh salah Jepang. lagi. Jepang. Salah. Tahu bocah kecil nggak sih makan mie ayam? Gimana tuh? Oh sama nyemar. Kayak dia bilang. Semangka. Iya. Semangka Korea. Apalagi? Itu sih Pak. Itu bagus sih itu. Tapi Kayak nggak ini expect sebenarnya banget. dari Marvel bukan superhero pertama doang, tapi direktor pertama juga yang dipegang sama black people. Ryan Jadi- Coogler. Yeah, that's right. Jadi literally satu film itu rata-rata didominasi mostly sama black people. Oke. Kalau dari saya sendiri nih, saya punya dua fun fact. Yang pertama tuh baju si kostumnya itu yang waktu dipakai sama si Chala. waktu pertama kali dia ke laboratorium itu kan ditendang sama dia. Oh ya. Kan nyala tuh ya? Iya. Iya. Itu kan ada tulisan tuh. Kayak ada proyek protektor gitu. Iya, ada pokoknya di bajunya itu ada alfabetnya. Yang ungu itu. Ya, itu tulisannya kalau dari alfabetnya Wakanda artinya I love your mom. Wah. Ya gitu.
Ada konspirasi Artinya atau apa tuh, Bang Messi? gimana? Ya anda. Nggak jadi. Terus fun fact kedua, Yang kedua adalah kenapa sih Cala nggak milih kostum yang emas? Hah? Jadi Yang dipakai Killmonger ya? iya akhirnya dipakai Killmonger karena dia tuh ngerasa si Wakanda ini waktu itu masih menutup diri kan. Jadi si prinsipnya masih sama kayak waktu ayahnya ini. Dia masih mau menutup diri dan waktu si Killmonger ambil alih tahta kan dia kayak Gimana? berlebihan ya mas, berlebihan. Ya pokoknya waktu dia mau ngambil tahta, dia kan ingin vibranium itu lebih diekspor lagi ke negara-negara lain gitu-gitu, dan dia ingin lebih nyentrik lah istilahnya gitu. Jadi dia milih kostum yang warna emas gitu kan, biar lebih menarik perhatian negara-negara lain gitu. Mencolok Gitu. ya? Iya lebih Itu mencolok. implicit detail sih sebenarnya. Oh, ada satu lagi. Apa? Do you know the scenes that shows rhinos? Badak. Iya, badak punyanya si Wakabi. Oh iya, Oh, Yang suku punya Jabari ya? pembatasan. Bukan. Lu bukan Marvel lu. Lagi sih ada Marvel banget Baru nih. nontonnya aku di Pink Panther nih. Beda dok, macan Tau gak sih pink. yang scene yang si Iya, iya. Cala tuh ngasih Yes, makan badak? yes. Iya. Tahu Oh. gak dalam pembuatan filmnya itu dia pakai CGI, si badaknya ini dari kuda. Keren banget. Karena sebenarnya kalau dari sejarahnya pembuatan si film ini itu tuh kan awalnya kalau nggak salah inisiasinya si Wesley Snipes kalau nggak salah. Dia ini sutradaranya film Blade. Oh, Nah, ya. dia di tahun 90-an kalau nggak salah di 92. Dia ini pengen ngejalanin nih project Black Panther ini. Cuman pada waktu itu belum nemu sutradara yang cocok, terus kayak skrip yang cocok dan dukungan teknologi juga waktu itu belum Secanggih sangat mendukung sekarang. gitu loh. Yang akhirnya di tahun 90-an itu akhirnya nggak jadi nih film si Black Panther. Yang mana baru realisasi kan di 2016 kan. Baru tahu. Si Black Panther ini munculnya di Civil War. Civil War. Yang akhirnya si Black Panther ini punya film sendiri kan. Oh ya. Nah, Super yang sih. tadi itu pembuatan si yang scene yang si badak itu ternyata dari kuda anjir. Kayak dia kerja lembur kayak gitu. Keren. Keren. Tepuk tangan lu. Bravo Black Panther. Also, I have the last fun fact that I know. Jadi ada. Bentar. Apa Jul? Apa? Kenapa tadi si Jul? Gini. lagi. So the last fun fact that I know is si cowoknya ini siapa sih karakter namanya? Chadwick. Bos. Lemah. Ya. Jadi dia tuh kalian tau gak sih? Dia tuh bener-bener belajar seni bela dirinya tuh secara langsung. Jadi makanya pas dia meranin Cimandi katanya. Enggak ya? Urut loh. pencak silat ya jadinya. Iya. Bitung. Jadi pas meranin Black Panther ya sendiri itu kayak bener-bener wah bela dirinya tuh oke. Jadi bukan peran pengganti. Enggak, dia benar-benar belajar sendiri seni bela dirinya. Sama Killmonger juga gitu. Dia bisa badannya berotot banget itu karena kerja keras terus. Pakai kuda. Sebagai badak. Enggak ada bagaimana. Tapi tatanya Killmonger keren anjir. Nonjok Iya. Supaya itu kalau ada orang yang geli apa sih? Trifophobia. Ya itu kayak Enggak, itu nggak keren sih. Biasa aja. keren. Pengen sih. Pengen? Coba deh besok. It's not the tattoo nggak sih? Itu kan bekas kalau dia ngebunuh satu orang. Oh dia iya ngadain- benar. Iya iya. itu juga. It's not tattoo. Keren deh. Iya maksudnya itu. Berarti udah banyak banget yang dibunuh ya? Iya. Ini sampai belahang-belahang gitu. Enggak ya? Tahu ya? Oh tahu. Oke, berdasarkan tadi nih film-film bukan film-film satu doang ya. Iya. Black Panther tadi. Kan yang kita tahu sumber daya di Indonesia juga kan melimpah juga kan kayak di Wakanda itu. Menurut kalian tuh kayak yang tadi sama Dela bilang tuh ada nggak sih feedbacknya ke negara kita sendiri atau enggak sebaliknya gitu? Menurut kalian tuh gimana? Yang vibranium.
vibranium atau atau sumber daya lain. ya kayak yang kita tahu. Semacam kayak vibranium ini kan terkenalnya kalau di Wakanda itu material terkuat ya. Iya, material. Nah, Indonesia ini kan punya banyak sumber daya kan. Freeport contohnya. Yang tadi ada lagi nggak? Oh, saya deh. Ya, Pak. I think from the case, I think the Mr. President will become the Black Panther. Keren. At first ya. Iya, benar. Karena kan ini nge-compare sama Wakanda kan. Indonesia Wakanda nih ya. Yang pertama kali Keren. pasti ya presiden kita ya harus jadi Black Panther dulu kan. Terus Jadi baik. lucu banget lagi kayaknya ya. Gue jadi Bisa ke sana. Don. tukang bakso nih. Yang baru apa yang lama nih? Aduh, Cocok. Jangan. Oke. Ya kalau dari sumber daya sendiri sih, ya kalau kita ngelihat banyaknya kejadian-kejadian sekarang gitu tentang pemanfaatan sumber daya, contohnya batu bara ataupun Emas, sumber daya, nikel. iya yang lainnya. Ya negara kita ya sepenuhnya masih belum bisa mengelola dengan baik sih. Betul. Benar sih. Betul. Bahkan kalau menurut aku, menurut saya. Aku yang saya, tersakiti. menurut saya Aku yang tersakiti. itu bakal lebih banyak diekspor daripada dipakai di Indonesia sendiri. Kayak kasus-kasus yang Aduh, ya gitu deh. Kok udah adu Kasus aja nih. sih emang separah itu Indonesia. Pasti laut gimana aja. ya? Ada nggak? Bingung sih. Enggak, kayak bukan anak politik, dia kan anaknya Skena. geografi bang. Duh kok gitu sih? Kok bawa-bawa? Wakanda cabang Blok M mau lihat nggak? Wakanda Jadi gitu dong, jadi Berdiri gitu dulu. dong. Enggak dong, enggak dong. Wakanda forever gini ya, tapi bukan gini. Gini gak sih? Oke, kalau dari filmnya, menurut kalian tuh next movie-nya bakal kayak gimana sih si Wakanda ini atau si Calanya atau story-nya nanti nih? Sebenarnya kan next movie-nya udah ada. Iya tapi sih. kira-kira fun fact lain. Jadi sebenarnya pemeran Cala siapa namanya? Chadwick Boseman. Chadwick Boseman. Dia tuh actually udah kalau sekarang udah Wafat. Udah ya, udah pass away lah. udah pass away. Jadi kira-kira kemungkinan di next movie kalau dia masih ada itu gimana maksudnya gitu? Coba. Kalau menurut saya, kalau misalnya si Calanya itu masih hidup sampai sekarang, kalian udah nonton movie kedua belum? Sudah, Udah. deh. Yang lawan Namor. Ya. Itu pasti bukan syuting ya sih yang lawan, pasti Iya. nanti si Calanya. Sudah pasti. Salahnya sendiri. Betul. Iya. Harusnya. Terus sama sebenarnya alur film kedua itu kan setelah Endgame ya. Sebenarnya masih berkesinambungan gitu kan sama Endgame. Dan setelah Endgame itu si Cala itu kan kena blip kan. Nah itu sebenarnya kalau di komiknya itu movie kedua bakal dilanjutin sama anaknya karena si anaknya itu kan sebenarnya dia punya anak kan dari si Iya. Nakia itu. Iya. Nah, sebenarnya gitu karena semua orang di Wakanda itu rata-rata kena blip. Shuri kena blip, terus si Calanya kena blip, ibunya kena blip. Jadi sisa si Okoye doang. Kalau kalian udah nonton. Kalau menurut saya sih gitu. Udah, Cinta mau nambahin? Mungkin juga bakal fokus ke ini ya, memperdalam culture Wakandanya nggak sih? Sama dilanjutin si T'Challanya ini apa ya? Apa? Jadi raja karena kan Baru sebentar. Iya, baru gitu sebentar. Di movie pertamanya diliatin dia jadi raja. gitu sih. Mungkin gitu sih ya konspirasinya. Iya. Kalau Sudah. dari saya sih, kalau untuk tadi misalkan gambaran Cala semisal nggak meninggal gitu kan, ya walaupun emang Kayak sedih gini. Jangan nggak usah sedih. kebetulan om kan, Oh. paman kan. Turut berduka cita ya. Cuman yang disayangkan sih kalau menurut saya sendiri kayak masih dilema aja, anjay dilema. Dilema gitu. Soalnya kayak belum ada yang bisa gitu loh ngegantiin sosoknya dia.
Atau mungkin Bener-bener bahkan di real life itu nggak ada loh orang yang setuju kalau Iya, dia betul. digantikan kan. Iya. Iya. iya kayak dia doang nih paling cocok. Mungkin kalau emang ada opsi kalau boleh pilih yang cocok buat jadi the Penerus next Black Panther. Black Panther sih. Siapa? Menurut siapa? Kalau from the movie Iya. Black Panther 1 ya, Wakabi sih cocok deh. Wakabi. Atau enggak Mbaku. Mbahku. Tapi Mbakku tuh udah apa ya? Cuman iya Udah sih. cocok dengan Iya, jatuhnya mereka karakternya udah punya dia. peran masing-masing. Iya. Jadi emang ya namanya. Oh, dia tuh ditawarin waktu Black Panther 2. Oh gitu. Iya. Loh bukannya ditawarin juga Iya. Sekarang pulang dulu ya. ngurusin Wakanda dulu ya? Oke, ada lagi? Katanya Sinta punya ada apa tadi pertanyaan apa tah? Ah, I have a question. Top 3 Marvel Marvel movies. Marvel movie dari siapa dulu nih? Start from. Lu sendiri dong. Oh iya. For me is Enola. no, beda film. Super Mungkin Dede, Super Dede. di top 1-nya ya. Top 1-nya itu I will choose Doctor Strange. Multiverse of Madness. Itu kayak ini nggak perlu jelasin lah ya maksudnya. Iya. Terus urutan Jelek. kedua mungkin bakal ambil di Thor yang Ragnarok. Itu. It's super cool. Pelukan dong, pelukan. Jauh ya. Jauh banget. Ada lagi, satu lagi. And the top 3-nya Spider-Man yang No Way Home. Because Trey Parker. Iya. Iya. Wah. Kenapa sih pakai But for me, number 1 is Endgame because all superhero is Oh ya. kumpul gitu di satu titik dan itu keren banget. Iya, betul. Apalagi Chris Evans. Oke, yang kedua. Gue Oh, speechless. God. Yang kedua Iya, tadi kan yang itu kedua. baru satu. Oh iya. Yang keduanya, I think Doctor Strange, but the first Doctor Oh, Strange ya. because is meng-highlight banget ya. Iya sih, gitu. karena Kalau yang pengenalan kedua, Doctor Strange-nya banget kan. lebih ke Scarlet Witch-nya Iya. juga si Wanda. Terus yang ketiga itu Thor Ragnarok. That's Siapa yang nggak suka? Siapa yang nggak suka Siapa yang Thor nggak suka? Ragnarok? Saya nggak suka. Epic Wah, banget. kenapa nih? Kenapa nggak suka aja? Tadi katanya apa nggak suka? Oh, ya udah. Yaudah. Oke. 2 Tiga. Kenapa 2? sama Oke. Apa tadi baru berdua apa? Udah satu? tiga. Aduh, apa Oke. namanya? yang pertama sih pasti Black Panther. yang Endgame tadi sih. Endgame. Itu beneran Epic epic banget, sih. epic. Itu yang ngumpul bareng-bareng. Terus yang kedua mungkin karena udah lama banget ya nggak ngikutin Marvel. sequelnya. Iya. Yang seru itu karena saya suka yang humor-humor. Thor sih lucu. Thor pertama. Thor yang pertama itu lucu banget. Kirain bakal pilih Ant-Man. Karena itu humor parah sih belum saya. belum nonton. Oh, belum nonton. Harus nonton. Itu Oke. lucu sih. Next bakal ditonton. Bagaimana dengan King Haikal sendiri? Haikal sendiri Kalau saya apa ya? Wakanda. The Egg of the Dinosaur. Beda ya? Bisa ya? Apa? Bentar. Ika ngapain sih? Gue ngapain sih begini? Tapi secara keseluruhan deh, about this movie, About this movie bagaimana? kayak melihatnya tuh gimana sih? Kayak dari segi plotnya, terus dari Sinematografi. Sinematografinya. ya sebagus Marvel yang lain atau enggak? Angka deh dari 1 sampai 10. Oke. Berapa? I will rate is this film is 8. Baik. How about you? I think it's 7. 7. 7. For you? 7,5. Oke. Saya 7. Kirain 2. Oh, udah ya? Enggak, dia ngefans sama Cristiano Ronaldo. Oh. Enggak, ini Jenny jagat. Harus Boleh disetel ya, mungkin boleh Jangan, disetel. jangan. Mungkin boleh disetel. Jangan, tidak usah. Oke, apa lagi? Enggak ada lagi ya? belum dijawab tadi. Top 3 dulu dong. Iya. Pertama Iron Man 1 2 3 dah.
Oke. Iron Kan Man padat juga. dan Tapi Iron Iron Man. Man juga seru. Keren itu keren. ya. Tony Superhero paling keren. Yes, betul. Udah. Jarvis. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, jadi gitu aja guys pembahasan episode kali ini tentang Black Panther. Jadi katanya Danu nih punya jargon sendiri. Gimana tadi lo? Gimana? So now we end this podcast. Tidak kerasa ya, pokoknya saya sih kerasa. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. See you for the next time. So, Semoga kita semua sakinah, mawadah. wah, Kuku. ya.